Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi, saudara. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 21 Januari 2025. Sari Berita. Pihak pengelola Badan Taman Nasional Kelimutu BTNKND menanggapi dengan serius aksi pengunjung yang membuat konten ekstrim di kawasan wisata Danau Kelimutu. Badan jalan nyaris putus warga desa Bogoboa, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada minta perhatian pemerintah Kabupaten Ngada. Bersama saya, Joanna Bara, inilah berita selengkapnya. Kepala Balai Taman Pihak pengelola Balai Taman Nasional Kelimutu BTNKND menanggapi dengan serius aksi pengunjung yang membuat konten ekstrim di kawasan wisata Danau Kelimutu. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu Budi Mulyono kepada RRI mengungkapkan bahwa Balai Taman Nasional Kelimutu saat ini tengah melacak pemilik konten ekstrim dan meminta untuk segera menghapus atau men-take down video yang telah diposting di media sosial tersebut. Konten tersebut menunjukkan bahwa pengunjung yang melewati pagar pembatas di pinggir kawah pertama dan kedua lalu mengambil video yang menurut Balai Taman Nasional Kelimutu sangat berbahaya. Budi Mulyono menjelaskan bahwa aksi tersebut sangat membahayakan keselamatan pengunjung karena bisa berisiko jatuh ke dalam danau yang tidak bisa diselamatkan. Setelah konten ini viral, pihak BTNK menerima banyak masukan dari masyarakat dan oleh karena itu BTNK kini bekerja sama dengan instansi terkait serta meminta bantuan operator travel untuk mengingatkan calon wisatawan agar mematuhi aturan dan rambu-rambu di Taman Nasional Kelimutu. Budi Mulyanto menambahkan bahwa Balai Taman Nasional Kelimutu saat ini sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melacak pemilik konten dan meminta penghapusan video tersebut. Kami yang pertama memang sangat menyayangkan adanya konten-konten yang terjadi seperti itu karena memang itu kan sudah di luar batas ya, artinya memang kenapa kami memberikan batasan itu adalah untuk keselamatan juga bagi para wisatawan di areal Taman Nasional Kelimutu. Nah, kami juga berharap bahwa wisatawan yang akan ke sana itu berwisatawan lah dengan yang bijak, gitu. Artinya dengan mematuhi segala aturan-aturan yang sudah ada. Dan kami memang berharap konten-konten yang seperti itu bisa di take down lah, artinya dihilangkan dari hal-hal yang di medsos sehingga tidak mengundang orang lain untuk berbuat hal yang serupa. Menanggapi kejadian tersebut, Balai Taman Nasional Kelimutu juga memperketat pengawasan di kawasan Taman Nasional Kelimutu dengan memasang rambu-rambu dan himbauan di setiap sudut area. Budi mengakui pihaknya kekurangan sumber daya manusia untuk mengawasi seluruh kawasan yang mencakup 5.300 hektar termasuk kawasan hutan sehingga ada celah yang dimanfaatkan oleh pengunjung untuk membuat konten ekstrim. Kami dari Balai Taman Nasional Kelimutu sudah mengantisipasi lagi adanya hal yang serupa dengan menambah rambu-rambu larangan, kemudian petugas kami juga lebih ekstra untuk pengawasan di areal-areal yang sepertinya lagi jadi viral untuk dijadikan konten. Harapan kami itu bisa mengurangi itu. Ya, tindakan kami paling bisa dilacak siapa ininya, dan kami juga minta dengan baik-baik untuk bisa men-take down itu untuk tidak memprovokasi atau menimbulkan hal-hal seorang meniru lainnya. Dua, kami akan melakukan blacklist ya di tempat kami sendiri, kemungkinan besar pun jadi kami akan coba koordinasi dengan areal-areal wisata yang dikelola oleh kami untuk nantinya nama ini, orang ini untuk bisa di blacklist. Pihaknya juga mengimbau masyarakat khususnya pengunjung dan calon pengunjung Taman Nasional Kelimutu untuk mematuhi rambu dan juga aturan di Taman Nasional Kelimutu seperti tidak melewati pagar pembatas demi keselamatan diri sendiri maupun orang lain. RRI ND Lady Badin melaporkan. Badan jalan nyaris putus warga desa Bogoboa, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, minta perhatian pemerintah Kabupaten Ngada. Laporan Nikolaus Makumeli. Masyarakat untuk mau gunakan kendaraan
roda 2 kemungkinan bisa. Kalau untuk roda 4 kemungkinan sekarang tidak bisa terlewat. Curah hujan yang cukup tinggi beberapa waktu terakhir mengakibatkan banjir di beberapa wilayah yang menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan di beberapa daerah. Hal tersebut seperti yang terjadi di wilayah Kampung Hobotopo, Desa Bogoboa, Kabupaten Ngada, di mana salah satu ruas jalan yang menghubungkan ke beberapa wilayah, badan jalannya nyaris putus akibat tergerus oleh air. Salah satu warga Kampung Hobotopo, Lukas Radoselu, kepada RRI menuturkan bahwa hingga saat ini ruas jalan tersebut tidak dapat dilewati baik kendaraan roda 4 maupun untuk Alsintan. Jadi masyarakat sini kalau mau pergi pasar untuk menuju ke Baepana pun tidak bisa, menuju ke Bae pun itu pun lewat Roba. Kalau lewat Roba itu kemungkinan bisa. Kalau untuk kerja tani roda 4, traktor pun cuman traktor yang masuk, traktor kecil yang bisa masuk gerobaknya harus pakai tolak. Ada ban besi, muat garuk, bajak, itu baru bisa. Nah, jalan putus itu satu-satunya jalan cuma di situ. Ketika orang mau pingin cepat, mau pergi mandi air panas, atau mau pergi Malanusa, mau pergi ke Dorapu, atau mau pergi arah ke Bejawa Mataloko, atau ke Vere, semuanya gunakan di sini jalan ini jalan potong. Cuman jalan itu sudah putus. Nah, jadi semua orangnya kewalahan di situ. Mau lewat Zeu pun, di Zeu itu pun ada jalan putus juga. Dirinya memohon kepada pemerintah agar memperhatikan persoalan tersebut, di mana hingga saat ini ruas jalan tersebut tidak dapat digunakan secara maksimal oleh masyarakat untuk aktivitas perekonomian. Kami minta kepada pemerintah perhatikan jalan kami ini dulu. Jalan kami ini pun satu-satu jalan membutuhkan masyarakat di Kampung Hobotopo. Cuma itu jalan saja. Yang lain-lain tidak ada lagi. Kalau lewat Dorapu pun itu pun terlalu jauh. Rusaknya akses jalan di wilayah Hobotopo terjadi sejak awal bulan Januari lalu ketika hujan dengan intensitas yang cukup tinggi terjadi di wilayah tersebut. Dengan kondisi ini menyebabkan warga yang hendak bepergian menuju ke pasar atau keperluan lainnya harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dengan harus mengeluarkan biaya tambahan. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Memasuki musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nagekeo meminta agar warga untuk menjauhi tempat dengan tingkat kerawanan tinggi dan segera melaporkan ke pemerintah setempat bila terjadi bencana. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nagekeo menghimbau seluruh warga untuk waspada terhadap potensi bencana alam selama musim hujan, diantaranya risiko banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya. Kepala BPBD Nagekeo Gusti Pone kepada RRI Senin pagi mengatakan pihaknya sudah melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah potensi bencana seperti longsor dan banjir. Wilayah yang berpotensi terjadi bencana banjir dan tanah longsor berada di bagian selatan Kabupaten Nagekeo seperti di Kecamatan Nangaroro, Kecamatan Keo Tengah, dan Kecamatan Mauponggo. Sementara untuk wilayah yang rawan banjir berada di Kecamatan AS Sesa dan Volovai. Agustinus Pone memberikan himbauan kepada masyarakat Nagekeo secara umum untuk menjauhi tempat-tempat dengan tingkat kerawanan bencana tinggi seperti tebing dengan kemiringan ekstrim untuk menghindari bencana tanah longsor. Berdasarkan data BPBD, warga yang berada di wilayah dengan kemiringan ekstrim berada di Desa Kota Keo 1, Kota Keo 2, Desa Silalejo, Silalejo Timur, Lado 5 Utara, Lado 5, Wuliwalo, Kota Gana, dan Voivolo. Sudah kami identifikasikan beberapa lokasi yang dianggap serius untuk ditangani secepatnya, yaitu di Kecamatan Keo Tengah. Itu pertama itu adanya longsor di daerah Pautola, Desa Pautola, Kota Keo, dan Desa Silalejo. Itu pada umumnya terjadi longsor dengan kualitas yang perlu ditangani segera. Kami berharap kepada masyarakat agar dapat melihat situasi ketika terjadi curah hujan yang cukup tinggi dengan cara jarak pandang yang mungkin tidak biasa, maka segera mewaspadai keluarga masing-masing untuk bisa mengungsi ke tempat-tempat yang aman. Masyarakat juga diminta untuk segera melaporkan kepada pihak kecamatan atau desa jika terjadi bencana.
Gusti Pode juga mengharapkan inisiasi dari desa untuk lebih responsif dan segera menyampaikan secara langsung kepada pihaknya untuk segera ditindaklanjuti. Kita butuhkan itu inisiatif dari desa yang bersangkutan untuk bisa menyampaikan secara langsung supaya kita melakukan penataan administrasi untuk pengajuan PTT-nya. Kami berharap supaya desa atau warga masyarakat setempat mengirimkan foto kepada kami, lokasi dengan titik koordinat supaya kami bisa merespon ini dengan membuat kaji cepat secara langsung. Sedangkan untuk pekerjaan-pekerjaan dengan durasi waktu cukup lama, kami berharap kepala desa untuk menyampaikan laporan secara resmi. Untuk mengantisipasi potensi bencana, BPBD Nagekeo telah mengambil langkah strategis termasuk koordinasi lintas sektor dengan pemerintah desa, kelurahan, dan instansi terkait. Agustinus juga menghimbau kepada camat, lurah, dan desa untuk memberi informasi dini kepada warga di daerah rawan bencana, terutama wilayah rentan longsor dan banjir. Peran aktif masyarakat juga sangat diharapkan dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana di wilayah masing-masing. RRI Endeferi Soo. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. General Minister. Dalam upaya meningkatkan koordinasi dan kelancaran operasional pelabuhan, PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3 Cabang NDIP setiap minggu rutin mengadakan rapat plotting penyandaran kapal. Laporan Suimam. General Manager Pelindo Ende Jumhari Nasrun Senin 20 Januari 2025 mengatakan pihaknya bersama Pemda, KSOP, serta seluruh insan maritim secara rutin menggelar rapat plotting penyandaran kapal setiap hari Senin. Rapat ini bertujuan untuk merencanakan dan memastikan jadwal penyandaran kapal di Pelabuhan IPND berjalan dengan efisien dan lancar. Dijelaskan, kegiatan ini melibatkan berbagai pihak terkait yang memiliki peran penting dalam kelancaran operasional pelabuhan. Dengan adanya koordinasi yang baik antara Pelindo Ende, Pemda, KSOP, dan berbagai stakeholder lainnya, diharapkan proses penyandaran kapal dapat dilaksanakan tanpa hambatan yang berarti. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan pelayanan dan mengurangi waktu tunggu kapal di pelabuhan. Setiap minggu kita rapat plotting penyandaran kapal. Jadi seluruh kapal yang sandar itu sudah diketahui bahwa dia datang jam segini, dan antriannya sudah jelas. Setiap minggu hari Senin kita P2T-kan semua. Jadi tidak ada lagi yang bilang ini tidak maksimal melayani semua kapal. Bahkan Nataru kami ini dengan lonjakan 30% mampu memberikan pelayanan yang terbaik dengan fasilitas yang cukup terbatas. Lebih lanjut, Nasrun menambahkan rapat plotting penyandaran kapal tidak hanya membahas jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal, tetapi juga mencakup aspek keselamatan, pemeliharaan fasilitas pelabuhan, serta persiapan lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran aktivitas pelabuhan. Dengan adanya rapat rutin ini, pihaknya berharap bahwa Pelabuhan IPND dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah serta meningkatkan daya saing pelabuhan. Dari usaha pangkas rambut, Primus Kota, seorang pemuda di Kota Bajawa bisa meraup keuntungan ratusan ribu setiap harinya. Laporan Oris Guti. Pelan itu pasti, intinya hasilnya juga memuaskan. Primus Kota, pemuda berusia 25 tahun asal Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada, telah setahun terakhir menekuni usaha pangkas rambut. Berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Tanah Lodu, Kota Bajawa, usaha ini mampu menghasilkan pendapatan antara 500 hingga 600 ribu rupiah per hari dalam kondisi normal. Namun saat musim hujan, pendapatannya menurun hingga sekitar 300 ribu rupiah per hari. Meski demikian, Primus tetap optimis dan berencana mengembangkan usahanya. Ia bahkan tengah menabung untuk memperluas bisnis dan merekrut tenaga kerja tambahan agar dapat melayani pelanggan dengan lebih baik. Kalau sekarang ini tergantung kita dengan cuaca sekarang tuh. Kalau sekarang ini kalau sepi ya mentok 300 ribu sehari. Ya itu bisa dengan 15 kepala sehari. Kalau normal biasanya? Kalau normal bisa 600. Kalau rame 600 kepala. Primus memulai usaha ini bermodal keterampilan otodidak yang ia pelajari sejak di bangku sekolah dasar. Untuk terus meningkatkan kemampuannya, ia juga memanfaatkan media sosial dan internet sebagai sarana belajar.
Baginya, pelayanan yang ramah dan mengutamakan kepuasan pelanggan menjadi kunci utama keberhasilan dalam menjalankan usaha ini. Kalau pelayanan, kalau dari cara gunting ya harus utamakan pelanggan, kemauan pelanggan. Pelan itu pasti. Intinya hasilnya juga memuaskan. Hasil dari usaha pangkas rambutnya tidak hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memungkinkan Primus untuk menabung demi mewujudkan cita-citanya, yakni memiliki tempat usaha sendiri. Ia bahkan berkeinginan membuka beberapa cabang pangkas rambut di masa depan agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Bakat secara alami, karena saya gunting rambut dari kelas 3 SD. Ini dulu masih ya alat sederhana atau manual, masih sisir dan silet. Pengaruh dengan saking belajar ya bisa. Menurut Primus, kemauan dan tekad dalam berwirausaha adalah kunci untuk sukses, terutama di tengah sulitnya mencari pekerjaan saat ini. Dari Ngada, RRI ND, Rulis Doti melaporkan. Berita terakhir. Perum Bulog Cabang Ende siap menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Ende dalam rangka penyediaan beras bagi aparatur sipil negara ASN. Laporan Rovinus Wula. Pernyataan itu disampaikan Kepala Perum Bulog Cabang Ende Arlan Emit Heo kepada RRI di ruang kerjanya pada Jumat 17 Januari 2025. Arlan mengakui Bulog Pusat telah menginstruksikan untuk kerjasama dengan Pemda dalam rangka penyediaan beras untuk aparatur sipil negara ASN. Ia menjelaskan Bulog Cabang Ende menawarkan saat ini adalah beras medium yang kemudian aturan harganya sesuai keputusan Badan Pangan menyangkut harga beras premium cadangan beras pemerintah. Mengenai harga beras, dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemda guna membahas mekanisme karena belum tentu ketersediaan anggaran atau yang dianggarkan oleh Pemda sesuai dengan keputusan Badan Pangan. Nah, yang kita tawarkan saat ini adalah beras medium. Beras medium kerjasama dengan pemerintah. Tentu dasarnya dari aturan harganya kita punya keputusan Badan Pangan menyangkut harga beras medium cadangan beras pemerintah. Sekarang ini kan baru keluar di Januari ini, tahapan yang baru itu 12.607, sekian. Nah, ini kita harus pendekatan juga ke Bupati, ke Pemda khususnya, supaya kita membahas mekanismenya seperti apa. Karena belum tentu ketersediaan anggaran atau yang dianggarkan oleh PMK itu sesuai dengan keputusan Badan Pangan. Alan mengatakan jikalau dari segi stok, Bulog Cabang Ende sangat mendukung jika Pemda Ende mengambil beras untuk kebutuhan natura beras untuk ASN dan Bulog Cabang Ende siap, tetapi dengan ketentuan harga yang sudah ada. Ia menambahkan kerjasama dengan Pemda merupakan bagian dari tugas dan fungsi Bulog sebagaimana perusahaan milik negara. RRI Ende Rovinus Wula melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.